Uang ini buat kamu. Hadiah dari kakak. Uangnya bebas kamu pakai buat apa aja. Passwordnya tanggal ulang tahunmu. Tuh kan. Perempuan kalau udah punya duit, langsung berubah. Beberapa hari yang lalu masih mohon-mohon minta aku invest di kamu. Sekarang udah punya duit. Langsung ngerasa jadi kakak. Sekarang udah berkuasa. Sombongnya minta ampun. Ya iyalah. Ekonomi menentukan segalanya. Lihat tuh. Gayanya kayak orang baru menang lotre. Hei, kamu lagi muji aku, ya? Ya iyalah. Muji kamu. Emang aku bodoh? Halo, Sekretaris Lee. Ada apa? Presdir Su, rapat Dewan Direksi yang semula dijadwalkan jam 9 pagi besok. Sesuai instruksi Anda, sudah diubah menjadi jam 3 sore. Semua anggota Dewan Direksi juga sudah dikabari. Oke, makasih ya. Ini nomor kontak Direktur Rumah Lelang Feng Rong. Siapa tahu nanti berguna. Emang aku butuh duit kamu? Ngapain juga aku minta duit dia? Tadi aku ngomongnya agak keras. Maaf ya. Aku nggak mau kamu. Aku nggak mau kamu terlalu dekat sama dia. Meskipun di namanya ada kata Yao, tapi dia bukan Mas Adao. Lu Yao udah meninggal 13 tahun yang lalu. Makan yang banyak ya. Beberapa hari ini kamu pasti capek banget ngurusin perusahaan sama restorasi lukisan. Aku ke toilet dulu ya. Kaksu, kamu juga makan di sini? Kamu ngikutin aku? Kita tiap hari makan di sini. Cuma kebetulan ketemu aja. Kaksu, kok kamu makan di sini juga? Krisis keuangan Su Group udah selesai. Nggak takut nggak bisa bayar? Parasit yang bisanya cuma ngandelin orang tua kayak kamu. Berani-beraninya ngeremehin aku. Kamu ternyata lebih nempel daripada yang kubayangkan. Kamu udah cerai sama Kak Beisuan. Kenapa masih aja ngejar-ngejar dia? Urusanku sama Gu Beisuan. Ada hubungannya sama kamu? Kamu. Kalau kamu berani, coba selidiki. Kalau bukan karena nenekmu meninggal di waktu yang tepat, kamu pikir Kak Beisuan masih mau peduli sama kamu? Dia cuma kasihan sama kamu. HMPH. Nenekmu pintar banget ya milih waktu buat meninggal. Keluarga Su emang licik ya. Mau mati aja masih mikirin gimana caranya dapetin keuntungan. Kamu. Kejadian terakhir belum bikin kamu kapok ya? Suhua. Berani kamu. Aku pasti bikin Su Group bangkrut lagi. Kita lihat aja. Apa kamu punya kemampuan buat ngelakuin itu? Kak Beisuan. Kamu udah lihat kan gimana aslinya Kaksu? Dia itu perempuan jahat. Lihat nih. Mukaku dipukul sama dia. Kamu dipukul juga nggak? Kak Beisuan. Kita kan cinta monyet. Udah belasan tahun pacaran. Masa kamu nggak bisa lebih baik sama aku? Kalau kamu nggak cari masalah, Suhua juga nggak bakal mukul kamu. Mulai sekarang, jauhin dia. Nggak ngangka ya, dia galak banget. Dulu mukul Cu Susu sampai babak belur. Tadi namparnya kenceng banget. Dari jauh aja kedengeran. Emang kenapa kalau aku mukul mantanmu? Kenapa kamu mukul dia lagi? Dia ngatain nenekku. Nggak apa-apa ngatain aku. Tapi jangan ngatain nenekku. Dia masih berani ngatain nenekku. Kamu sakit hati ya? Nggak kok. Cuma, biasanya kamu kan kalem. Hari ini ngeliat kamu galak. Aku kaget aja. Dulu aku kan orangnya temperamental. Nggak pernah tuh kamu marah-marah sama aku. Kamu kan suamiku. Mana mungkin aku tega marahin kamu. Nggak mungkinlah aku ngatain kamu. Ayo.
Halo, Tuan Gu, aku baru aja nerima transferan 1 juta yuan. Apa bagian keuangan salah transfer? Benar, aku yang nyuruh transfer. Lukisanmu kan aku simpen di kantorku. Belum sempat kuberikan ke ayahku. Udah dibeli sama klien, dia nawar 13 juta. Aku udah suruh bagian keuangan transfer sisanya 1 juta ke kamu. Tapi, kalau kamu beneran mau ngucapin terima kasih, besok malam. Makan malam bareng aku ya. Oke deh. Waktu sama tempatnya kamu yang tentuin aja, oke? Kenapa? Besok malam kamu kosong? Aku ada janji makan malam. Sama siapa? Kok heboh banget? Gu Jin Yao. Lukisan itu kan aku titipin di kantornya. Dibeli sama kliennya seharga 13 juta. Dia transfer 1 juta sisanya ke aku. Aku udah coba balikin. Tapi dia nggak mau nerima. Malah ngajak aku makan malam. Aku nggak enak nolak. Makanya aku mau ngajak kamu nemenin. Kalau kamu nggak bisa, ya udah, aku ajak temenku aja deh. Aku temenin kamu. Silakan duduk. Halo, Tuan Gu. Oh, Sumei, ini aku pesenin khusus buat kamu. Makasih. Halo, Tuan Gu. Ada yang bisa saya bantu? Meja ini saya yang bayar. Gesek, Tuan Gu. Tuan Gu yang ini sudah bayar duluan. Tuan Gu. Makan malam ini aku yang traktir. Lain kali kamu ya. Cuacanya panas. Bikin emosi. Minum sarang burung biar adem. Aku ke toilet dulu ya. Kamu marga lu? Aku marga Gu. Anak dari Gu Zengrong. Aku baru balik ke Tiongkok tahun ini. Suhua itu istriku. Aku nggak peduli kamu marga apa. Jangan ganggu dia. Kamu takut apa? Hari ini Suhua yang minta aku datang. Kamu juga lihat kan? Dia peduli banget sama aku. Jaga dia baik-baik. Aku tahu harus gimana. Kamu cuma boleh jadi milikku. Kamu dekat sama Gu Jinyao itu. Apa karena namanya mirip sama Adaomu, atau kamu udah suka sama dia? Kamu ngomong apa sih, mau Gu Jinyao atau Adao? Aku nggak pernah punya perasaan spesial sama mereka. Beneran. Aku tahu kamu masih kepikiran soal Adao. Tapi aku cuma berterima kasih sama dia. Kayak ke kakak sendiri. Kita berdua tumbuh bareng dari kecil. Dia baik banget sama aku. Apapun yang enak. Apapun yang asik. Dia selalu kasih aku duluan. Kalau ada yang ngejahatin aku, dia pasti yang pertama ngebela. Waktu kejadian kebakaran itu, kalau bukan karena dia, aku udah mati. Udah. Jangan dibahas lagi. Aku yang salah. Aku nggak seharusnya cemburu buta. Bikin kamu sedih. Aku cuma mau bilang. Aku cuma nganggep dia kayak kakak sendiri. Tuan, semuanya berjalan sesuai rencana. Sesuai rencana. Kita jual rugi proyek itu diam-diam. Dan Gu Beisuan beneran terpancing. Dalam waktu seminggu, Gu Group pasti bakal kena pukulan telak. Gu Beisuan, jangan salahkan aku. Ini balasan atas apa yang kalian lakuin ke aku. Lanjutkan sesuai rencana. Tapi, Tuan, entah kenapa Su Group juga terlibat dalam bisnis ini. Kalau begini terus, Gu Group memang bakal rugi. Tapi Su Group juga bisa bangkrut. Kok bisa begini? Tuan, jadi kita beritahu semua orang, batalkan semua rencana proyek ini. Tapi, Tuan, gimana jelasinnya ke pihak sana? Aku tahu yang harus kulakukan. Baik,
Mei, kok kamu? Nona muda. Udah aman. Udah aman. Proyek di luar negeri tiba-tiba dihentikan. Kayaknya ada yang bantu kita dari belakang. Hampir celaka. Tapi untungnya selamat. Subgrup udah melewati masa kritis. Bagus deh. Tapi aneh ya. Siapa yang udah baik hati nolongin kita, sampai mau ngurusin masalah ini buat kita. Subgrup jadi nggak bangkrut. Kayaknya aku tahu siapa orangnya. Tuan Gu, proyek di luar negeri tiba-tiba dihentikan. Perusahaan kita tetap kena dampak yang lumayan besar. Selidiki, segera selidiki. Aku mau lihat. Siapa yang berani ngejebak aku? Gu Beisuan. Baik, aku segera selidiki. Kok kamu di sini? Buat ngungkapin rasa terima kasihku, aku sengaja pulang kerja lebih awal buat makan bareng kamu. Makasih buat apa? Nggak ada apa-apa, cuma pengen makan bareng kamu setelah pulang kerja. Oke deh, kamu mau makan apa? Aku anterin. Cumi-cumi panggang, malatang, sate kambing. Ya udah, yuk, istriku tersayang. Kenapa? Nggak fresh ya? Coba yang ini. Bulan ini kamu. Apa? Kamu hamil ya? Kata dokter gimana? Penyakit parah. Selamat, Tuan Gu. Kamu mau jadi ayah. Hah? Suhua hamil? Ya siapa lagi kalau bukan dia? Anak sulungmu aja belum nikah. Dengar ya, malam ini kamu harus pulang buat makan malam. Kamu kan udah janji sama aku, mau jodohin Susu sama Beisuan? Sekarang Suhua hamil. Gimana mereka bisa cerai? Tenang aja, Sob. Urusan ini biar aku yang atur. Aku nggak peduli. Aku cuma punya satu anak perempuan. Susu, kamu harus cari cara gimana pun caranya. Kalau dia sampai sedih, kita batalin aja kerjasamanya. HMPH, aku bakal cari cara biar Beisuan mau cerai. Ma, perusahaan ini aku rencananya mau kasih ke Gulin. Anak itu orangnya tenang, tegas. Nggak gampang terbawa perasaan. Nurut sama perintah. Cocok banget jadi penerus. Kamu lagi hamil, makan daging tanpa lemak yang banyak ya. Outing, kamu kan baru 50 tahun, soal milih penerus. Nanti aja diomonginnya, kita harus pikirkan matang-matang, Ma. Udah, sekarang kita tentuin aja, kita mulai training dia selama 3-5 tahun, pas banget buat gantiin aku. Surat cerainya udah aku siapin. Harta gono gini kita bagi 2. Gugruk dibagi 2. Anak harammu, Gulin, 1 bagian, anakku 1 bagian, tanda tangan. Oke, kita cerai, tapi kamu keluar tanpa bawa apa-apa, HMPH. Dulu keluarga Qin punya aset ratusan miliar. Semuanya kamu ambil. Kamu masih pantas disebut laki-laki. Kalau kamu masih keras kepala, kita ketemu di pengadilan. Aduh, menantu kesayangan. Udah, tenang dulu. Nggak usah ladenin outing. Mama juga lihat kan. Dia nyiksa anakku macem-macem. Mama bilang, aku masih bisa sabar apa enggak? HMPH, kamu itu cuma mau anakku nikah sama Cu Susu. Kalau kamu suka banget sama dia, nikahin aja dia sana. Kamu, HMPH, tiap hari aku bakal kasih kamu surat cerai, sampai kamu tanda tangan. Aduh, menantu kesayangan. Makan yang banyak ya. Tuan Gu.
Ini bukti-bukti yang berhasil kukumpulkan tentang konspirasi perusahaan luar negeri itu. Perusahaan mereka sama kayak Zhengrong. Keduanya anak perusahaan dari grup yang sama. Dalang dibalik semua ini adalah Gu Jinyao. Jadi dia pelakunya. Halo, kenapa kamu ngelakuin ini? Cuma karena Su Hua nggak sengaja masuk ke dalam perangkap ini? Menurutku, kamu nggak layak ngurusin perusahaan lagi untuk sementara waktu. Ingat ya, Su Hua juga orangnya mereka. Urus dirimu sendiri. Minggir. Tuan Gu, Anda nggak boleh masuk. Minggir. Biarin dia masuk. Tuan Gu lagi senggang ya hari ini? Ada apa nyariin aku? Nggak ada apa-apa. Cuma denger-dengar Tuan Muda Gu tinggal di luar negeri. Jadi aku mau nanya-nanya dikit. Kamu tahu L Group? Tentu aja tahu. Tapi nggak ada urusan bisnis. Oh. Tadinya aku mau minta tolong Tuan Muda Gu buat ngenalin aku sama pemilik L Group. Aku mau ngucapin terima kasih. Karena udah bantuin perusahaan istriku, Su Hua. Berkat dia, Su Group nggak jadi bangkrut. Oh ya, ya udah. Aku nggak bisa bantu apa-apa, tapi aku nggak ngangka. Tuan Gu, peduli banget sama istrinya. Ya iyalah. Kita kan suami istri yang udah ngelewatin banyak hal bareng-bareng. Beberapa tahun lalu aku kecelakaan, lumpuh. Untungnya ada Su Hua yang selalu nemenin aku. Nggak ninggalin aku, kita saling mencintai. Nggak bisa dipisahin sama siapapun. Nggak tahu nih, Tuan Muda Gu. Udah punya pacar belum? Tuan Muda Gu, udah punya pacar belum, Tuan Gu? Menurutku, kamu lebih tertarik sama urusan lain. Waktu itu neneknya meninggal di waktu yang tepat. Sekarang dia hamil. Sayang. Mama sedih banget. Udah dong. Sayang, jangan sedih lagi. Mama pasti balas dendam buat kamu. Udah ya, nanti kalau nangis terus, jelek lo. Halo, aku mau kamu bantu aku singkirin seseorang. Dokter, gimana keadaan istri saya, Tuan Gu? Istri Anda sudah melewati masa kritis. Kalau bayinya baik-baik aja. Cuma butuh istirahat total untuk sementara waktu. Oke, terima kasih, dok. Kamu udah bangun. Anak kita, baik-baik aja. Kamu jangan khawatir, kata dokter. Bayinya sehat. Gimana sama Pak Zong, supir kita? Dia baik-baik aja, cuma luka ringan. Nggak serius. Kamu jangan pikirin orang lain dulu. Sekarang yang paling penting itu kamu jaga kesehatanmu. Sama anak kita juga. Ngapain? Ini kan rumah sakit. Kenapa? Salah ya kalau aku cium istriku sendiri? Aku pengen makan mie Zhangji. Tolong beliin ya. Oke. Aku pergi sekarang. Tunggu bentar ya. Kamu tidur dulu aja. Dia itu orang yang udah ku selamatkan pakai nyawaku. Akhirnya ngaku juga. Kamu itu Lu Yao. Akhirnya ngaku juga. Kamu itu Lu Yao. Dia gimana keadaannya? Dia istriku. Gimana caranya ngerawat dia? Aku lebih tahu. Tuan Gu, Kapten Tim Forensik bilang. Kecelakaan mobil kemarin itu bukan kecelakaan biasa. Pelakunya sangat profesional.
Dan kemampuan anti penyelidikannya nggak kalah sama Kapten Ke. Jelas banget, target mereka adalah nyonya muda. Cepat selidiki. Aku mau tahu hasilnya secepatnya. Su, kamu di kamar berapa? Gu Jin Yao, berhenti. Su. Gimana? Udah mendingan? Kata dokter gimana? Udah nggak apa-apa, Tuan Gu. Makasih ya udah jenguk. Silakan duduk. Oke. Maaf ya, Tuan Gu. Kamu duduk di sini aja. Syukurlah kalau udah baikan. Pas denger kamu kecelakaan. Aku panik banget. Istriku udah ada aku yang jagain. Tuan muda Gu nggak perlu repot-repot. Aku bisa sendiri. Kata dokter, kamu harus istirahat total. Nggak boleh kecapean, cuma makan doang. Emang capek apa? Nggak bisa. Aku seneng nyuapin kamu. Ah. Maaf ya, Tuan Gu, bikin kamu ketawa aja. Su. Oh iya, ada satu hal lagi yang mau kubicarakan sama kamu. Zheng Rong sama stasiun TV mau ngeluarin acara baru. Tian Tian Jian Bao, aku mau ngundang kamu jadi bintang tamu di acara itu. Tentu aja, bayarannya lumayan gede. Dia nggak akan ikut. Memang benar kamu suaminya Su, tapi kamu nggak berhak mutusin buat dia. Su. Gimana menurutmu? Maaf, Tuan Gu. Aku nggak sanggup ikut acara itu. Kamu belum coba. Kok udah bilang nggak sanggup? Ada satu tujuan lagi yang menguntungkan. Kalau kamu jadi terkenal, kamu bisa bantu Su Group dapetin lebih banyak investor. Ada aku di sini. Su Group nggak perlu kamu ikut acara apapun buat dapetin dana. Su. Cuma kalau kamu jadi orang yang kuat, kamu baru bisa melindungin orang-orang yang kamu sayang. Oke, aku ikut. Su. Kamu sadar nggak sama apa yang kamu omongin? Tuan Gu. Bolehkah aku ngobrol berdua sama suamiku sebentar? Boleh. Kamu istirahat ya. Kamu. Tadi kamu sengaja, ya? Apa kamu ada rasa sama Gu Jin Yao? Atau kamu suka sama dia? Kamu ngomong apa sih? Cemburu buta. Nih. Aku nggak mau selalu ngandelin kamu. Aku mau gedein Su Group pakai usahaku sendiri. Kamu juga nggak mau kan punya istri yang cuma bisa ngabisin duit, kamu. Beneran bukan karena Gu Jin Yao? Tentu aja bukan. Kamu cemburuan banget sih. Nanti kalau Debai tahu, dia bisa ngetawain kita. Oke. Ya udah. Kalau mau ikut, ya ikut aja. Selamat datang, para pemirsa. Selamat datang di acara Tian Tian Jian Bao. Hari ini, kita kedatangan tamu spesial, Nona Su, ahli restorasi lukisan kuno ternama. Tepuk tangan untuknya. Kita juga kedatangan tamu spesial lainnya. Beliau adalah cucu perempuan dari Hua Tianshou, pakar restorasi keramik kuno ternama, Hua Lao, Nona Chu Susu. Silakan. Ada apa ini? Sepertinya itu inisiatif dari stasiun TV. Kami tidak menerima pemberitahuan apapun. Dan sekarang, mari kita sambut mahakarya yang paling ditunggu hari ini. Rui Hetu karya Kaisar Huizong dari dinasti Song, Nona Su, Nona Chu. Sekarang, kalian berdua boleh maju untuk menilai keaslian lukisan kuno ini. Lukisan ini mana mungkin asli? Lihat aja. Udah rusak parah gitu. Mana mungkin itu karya asli Kaisar Huizong? Menurutku, lukisan ini cuma tiruan. Nggak mungkin berasal dari dinasti Song. Aku juga sependapat. Nona Su, bagaimana pendapat Anda? Lukisan ini memang karya asli Kaisar Huizong. Lukisan ini memang karya asli Kaisar Huizong. Kamu punya bukti apa buat ngebuktiin kalau lukisan ini asli? Cuma modal omongan doang? Su Mei, jangan mentang-mentang kamu bisa restorasi beberapa lukisan kuno. Kamu bisa sok tahu di sini. Betul, lukisan ini pasti bukan karya asli. Tolong tenang dulu. Selanjutnya,
Mari kita sambut pakar autentikasi lukisan kuno nasional, Tuan Lin Yubo. Tuan Lin, tolong beritahu kami jawabannya. Hadirin sekalian, lukisan Rui Hetu ini, setelah diteliti oleh para ahli kami, memang benar karya asli. Hah, beneran asli? Mana mungkin, nggak mungkin. Nggak mungkin, mata Anda udah rabun ya, lukisan ini nggak mungkin asli. Saya jamin dengan reputasi akademik saya, Nona Chu. Orang yang bahkan nggak ngerti seni lukis, ngapain ikut-ikutan ke sini? Memalukan nama Hualao aja. Lukisan ini bukan cuma asli. Tapi saya berani jamin. Di dunia ini, cuma satu orang yang bisa merestorasi lukisan ini, yaitu Master Restorasi, cucu perempuan dari Tuan Su, Nona Su. Nona Su, bisakah Anda menunjukkan keahlian restorasi Anda di sini? Baiklah. Pantas saja jadi penerus Tuan Su, lebih hebat dari gurunya. Nona Su, saya punya lukisan kuno. Bolehkah minta tolong Anda untuk merestorasinya? Anda tenang saja. Soal harga bukan masalah. Nona Su masih muda, tapi udah jago menilai barang antik. Jago juga restorasi. Luar biasa. Selamat ya, acara Tian-Tian Jianbao berhasil jadi acara nomor 1. Kamu juga berhasil dapetin banyak investor buat Su Group. Kamu jadi ahli autentikasi dan restorasi terkenal di dunia. Semua ini berkat kamu yang ngasih aku kesempatan. Boleh aku tanya satu hal? Boleh. Tanya aja. Selama ini, kamu baik-baik aja, kan? Lumayanlah. Mei. Kamu manggil aku apa? Waktu kecil. Bukankah aku selalu manggil kamu gitu? Kamu ngomong apa? Aku. Aku Lu Yao. Nggak mungkin. Kok bisa kamu Lu Yao? Mas Adao kan udah. Jangan ngaku-ngaku jadi Mas Adaoku, aku beneran Lu Yao. Kamu masih ingat bekas luka ini? Waktu itu, kamu manjat pohon. Aku jatuh pas mau nyelamatin kamu. Terus kena batu, kamu beneran Mas Adao. Terus, waktu itu, kebakaran itu bukan kecelakaan, tapi disengaja. Waktu itu, ibuku nyelamatin aku dari kobaran api, terus nyebarin berita kalau aku mati kebakar. Akhirnya kita pindah ke luar negeri. Dia ngelakuin itu semua buat ngelindungin aku. Siapa yang mau ngebunuh kamu? Drama mengharukan banget sih ini. Ngapain kamu di sini? Tentu aja kamu nggak mau aku ganggu. Ngangguin kencan kamu sama Adaomu. Kamu ngomong apa sih? Gu Beisuan, bukan kayak yang kamu pikirin. Terus gimana? Emang aku mikir apa? Ikut aku. Lepasin aku. Ikut aku. Kamu nyakitin aku. Kamu nyakitin dia. Kamu nggak denger? Su itu orangku. Aku nggak izinin kamu sentuh dia. Mas Adao, kamu nggak apa-apa. Kamu gila. Iya, kok mukul orang sih? Hebat banget aktingnya. Kamu sesayang itu sama anak haram ini? Anak haram? Bener. Dia, Lu Yao, adalah anak haramnya Gu Aoting. Ini, ada apa ini? Iya, bener. Aku ini anak haramnya Gu Aoting. Kamu juga sama aja. Ibumu itu pembunuh. Dia yang mau bakar aku hidup-hidup 13 tahun yang lalu. Aku udah bilang di kantor kamu waktu itu, aku bakal selidiki masalah ini sampai tuntas. Dan, aku percaya sama ibuku. Dia bukan orang jahat, kamu bisa tanya dia sendiri. Apa kebakaran itu dia yang sengaja lakuin buat bunuh aku, dan hampir ngebunuh Su Hua juga. Ternyata kalian semua di sini, pas banget. Jadi aku nggak perlu bolak-balik. Ada apa ini? Kok mukanya pucat gitu? Kamu kenal Lu Yao? Lu Yao?
Nggak kenal. Aku udah selidiki. Ibunya namanya Liu Wang. Dan dia adalah orang yang 13 tahun lalu nyelamatin Su Hua dari kebakaran. Liu Wang. Lu Yao. Bukan, ibunya bukan Liu Wang. Namanya Lu Liu. Jadi, kamu beneran kenal? Sepertinya ada yang lebih kenal sama dia. Ceritakan, sebenarnya apa yang terjadi waktu itu? Nggak lama setelah aku lahirin kamu, Guo Ting pergi ke salah satu anak perusahaannya, buat ngawasin kerjaan. Setelah mabuk, dia tidur sama pelayan hotel. Pelayan itu namanya Lu Liu. Terus, dia ngelahirin anak laki-laki. Guo Ting nggak mau ngakuin, ngasih uang dan ngusir dia. Kebakaran itu, apa kamu yang ngelakuin? Aku nggak sudi ngelakuin hal kayak gitu. Semarah apapun aku, nggak mungkin aku bakar rumah orang, Ma. Beneran bukan mama yang ngelakuin? Kalau aku ngelakuin, aku pasti ngaku. Kalau aku nggak ngelakuin, aku nggak bakal mau disalahin. Masa aku ngelakuin hal sejahat itu? Terus gimana, Ma? Kamu ngomong kayak gitu ke siapa? Berani-beraninya kamu nuduh ayahmu sendiri? Ayah. Kamu pantas disebut ayah, kamu. Kita pergi dari sini. Aku percaya sama mama. Dengan sifatnya yang sombong, dia nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Aku juga percaya. Tapi Lu Yao ngotot bilang, ibuku pelakunya. Pasti ada yang nggak beres. Tenang aja, kita pulang dulu. Lihat gimana. Nona Su, saya dari Museum Kota E. Museum kami punya banyak lukisan dan kaligrafi yang rusak karena kebakaran. Butuh direstorasi segera. Kami ingin mengundang Anda untuk membantu kami. Bagaimana? Anda bersedia? Baiklah, saya bersedia. Tuan Gu, Nyonya Muda pergi ke Kota E. Berdasarkan informasi yang kami terima, Gu Jinyao juga pergi ke sana di hari yang sama. Pesankan tiket pesawat paling pagi. Aku juga mau ke Kota E. Lukisan dan kaligrafi di museum akhirnya selesai direstorasi. Mei, kamu udah terkenal sekarang. Mas Adao, jangan meledekin aku. Aku nggak meledekin kamu kok. Meiku memang yang terbaik. Hei, itu kan es krim favoritmu? Aku beliin ya. Tunggu di sini ya. Su. Kamu cari mati? Su. Su. Mas Adao. Mas Adao. Mas Adao. Kamu jangan mati. Aku nggak mau kamu mati. Bertahanlah. Mas Adao. Mas Adao. Semua ini gara-gara aku. Udah, nggak apa-apa. Lu Yao pasti baik-baik aja. Dok, gimana keadaan pasiennya? Pasiennya kehilangan banyak darah. Butuh transfusi segera, tapi golongan darahnya langka. Negatif. Rumah sakit kita nggak punya stok darah jenis ini. Ambil darahku. Aku kakaknya. Kalian berdua dicurigai terlibat dalam 2 kasus pembunuhan. Sekarang ikut kami ke kantor polisi untuk diinterogasi. Lepasin, jangan sentuh aku. Kalian berhak apa nangkep aku? Aku kan gak bunuh orang. Lepasin. Kalian siapa? Berani-beraninya nangkep kami. Mana buktinya? Lepasin aku sama anakku. Nggak ada bukti. Masa main tangkap aja? Bawa mereka. Tunggu dulu. Kalian main tangkap aja. Aku bakal laporin kalian. Aku pasti tuntut kalian sampai habis-habisan. Kalau aku jadi kamu, aku bakal seneng banget mereka semua ketangkep. Kalau aku jadi kamu, aku bakal seneng banget mereka semua ketangkep. Lepasin aku. Kak Beisuan, tolong aku nggak mau ke kantor polisi. Demi kita yang udah kenal dari kecil. Demi cintaku selama bertahun-tahun buat kamu. Tolong aku, cinta aku, Cu Susu. Simpan muka jelekmu itu, waktu di luar negeri.
Kamu seneng-seneng kan, pas aborsi? Kamu ingetnya cintaku nggak? Beisuan, kamu ngomong apa sih, Tuan Chu? Sepertinya kamu belum tahu, Chu Susu bukan anakmu. Dia anak hasil hubungan gelap Hua Qianrou sama pacarnya, Suren. Suren itu pisaunya dia. Yang dia pakai buat singkirin Su, apa? Enggak gitu, sayang. Dia fitnah aku. Suren udah ketangkep. Dia udah ngaku semuanya. Berani-beraninya kamu ngelakuin hal sekeji itu, sayang. Aku nggak ngelakuin apa-apa. Bawa dia. Ayo, sayang. Jangan, Papa. Tolong aku. Hati-hati. Adau, Ma. Kok Mama di sini? Kamu lukanya parah gini. Mana mungkin Mama nggak datang, Ma? Aku nggak apa-apa. Mama jangan khawatir. Gimana Mama nggak khawatir? Maaf, Tante. Mas Adao jadi kayak gini karena nyelamatin aku. Kamu Suhua. Keluar. Ini kamar anakku. Keluarga itu nggak boleh masuk, Ma. Kok Mama kayak gini? Memangnya aku kenapa? Apa yang aku bilang salah? Dulu, keluarga mereka ngelakuin apa sama kita berdua? Kamu lupa sama Kinsu? Dia kejam banget. Mau bakar kamu hidup-hidup. Aku nggak bakar rumah itu. Lu Liu. 20 tahun berlalu. Kita ketemu lagi. HMPH. Aku juga nggak ngangka kita bakal ketemu lagi. HMPH, kamu udah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Ngendaliin anakmu. Nyebarin jebakan. Hampir aja bikin gubruk, bangkrut. Semua demi hari ini, kan? Hahaha. Nggak ngangka. Orang yang paling ngertiin aku ternyata kamu. Bener, nggak salah. Semua ini aku yang lakuin. Aku yang suruh Ayao pulang ke Tiongkok. Ngerencanain buat ngambil alih gubruk. Semua ini rencanaku. Cuma aku nggak ngangka. Dia rela ngorbanin segalanya demi Suhua. Lu Liu, setelah sekian lama, kamu masih sama aja, tetap kejam kayak dulu. Aku masih kalah kejam sama kamu, 13 tahun yang lalu. Buat ngebunuh anakku. Kamu tega-teganya mau bakar dia hidup-hidup. HMPH. Aku nggak sudi ngelakuin hal kayak gitu. Buka mata lebar-lebar. Lihat baik-baik siapa musuhmu yang sebenarnya. Mana mungkin? Kok bisa dia? Harimau aja nggak makan anaknya sendiri, dia. Harimau aja nggak makan anaknya sendiri. Kok bisa gua outing pelakunya? Nggak mungkin. Pasti kalian palsuin bukti-bukti ini buat lepas dari tanggung jawab. Barang bukti ini hasil penyelidikanku selama ini. Dan untuk saksi, di desa sewaktu itu, ada 2 orang tua yang ngeliat langsung pelaku pembakaran. Aku yakin, dengan kemampuan kalian, pasti gampang buat mastiin semua ini. Konyol banget. Ayao itu anak kandungnya sendiri. Kok tega banget sih? Kamu jangan lupa. Aset ratusan miliar milik keluargaku juga dia yang ambil. Sekarang, dia mau merebut gubruk dari anakku. Mimpi. Aku udah laporin kasus pembakaran 13 tahun yang lalu ke polisi. Hahaha. Konyol banget. Hahaha. 13 tahun. Ternyata aku salah orang. Hahaha. Selama ini, ternyata orang yang gak bisa nerima aku dan anakku, adalah dia. Hahaha. Mas Ayao, jangan banyak gerak, kamu masih sakit. Ibuku dia. Aku lihat dulu, tenang aja. Ibumu pasti baik-baik aja, orang kayak dia nggak bakal bunuh diri. Hahaha. Tuan Bu, Anda dicurigai terlibat dalam kasus pembakaran 13 tahun yang lalu. Mohon kerjasamanya untuk ikut kami ke kantor polisi.
Pelan-pelan. Nggak apa-apa. Ngapain sok sakit, masih nyuruh orang ngurusin kamu. Mei, kamu bisa turun beliin aku makanan? Oke, aku beliin sekarang. Kamu sengaja nyuruh Su pergi. Mau ngomong apa sama aku? Kamu sengaja nyuruh Su pergi. Mau ngomong apa sama aku? Aku tahu semua tentang kamu dan Su. Tapi kali ini, aku mau bilang, aku nggak akan melepasin dia lagi. Maksudmu apa? Kamu sama Su udah nikah 3 tahun. Kamu udah baik sama dia? Kamu nggak pantas dapetin dia. Urusanku sama dia bukan urusanmu. Kamu mau rebut Suhua. Lihat dulu dia mau apa nggak? Kita lihat aja nanti. Biar aku kasih tahu. Suhua cuma milikku. Ayo, pulang sama aku. Gu Beisuan. Kamu ngapain? Pulang sama aku. Aku bakal atur orang buat jagain dia. Kamu kenapa lagi sih? Kalau mau pulang, pulang sendiri. Mas Ayao terluka karena aku. Aku punya tanggung jawab buat merawat dia. Kamu masih cinta sama dia, kan? Aku nggak mau bahas ini sama kamu. Aku bilang sekali lagi, aku punya tanggung jawab buat merawat Mas Ayao. Mei, tadi kamu ketemu sama Gu Beisuan? Kalian ngobrol apa? Aku udah tahu semua penderitaan yang kamu alamin selama nikah sama Gu Beisuan. Mei, kamu bahagia hidup sama dia? Mas Ayao. Aku tahu kita berdua udah ngelewatin banyak kesalahpahaman, tapi aku yakin, dia cinta sama aku. Udah, jangan dibahas lagi. Aku udah tahu semuanya, tapi sebagai kakakmu, aku nggak bisa maafin dia atas semua yang udah dia lakuin ke kamu. Kamu mau ngapain? Kamu nggak perlu ikut campur. Serahin semuanya sama aku. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Su, kamu kemana sih? Kenapa nggak angkat teleponku? Tuan Gu, ada paket kilat untuk Anda. Kamu sembunyiin Su di mana? Su Hua itu orang dewasa. Kalau dia nggak mau ikut aku, mana mungkin aku bisa nyembunyiin dia? Kamu kirimin aku semua kenangan kamu sama Su. Kamu pikir aku bakal melepasin Su buat kamu? Dan surat cerai ini, aku nggak akan pernah tanda tangan. Kalau ini memang mau Su Hua, suruh dia ketemu aku. Gu Beisuan, kamu terlalu sombong. Pantesan Su Hua nggak tahan sama kamu. Tapi aku saranin, mendingan kamu tanda tangan surat cerai itu, biar nggak usah ribut di pengadilan. Makin malu. Aku kesini buat ngasih tahu kamu. Besok datang ke pernikahan aku sama Su. Aku tunggu kedatanganmu. Tenang aja, aku sama dia cuma ngadain pesta pernikahan. Nanti setelah kamu resmi cerai sama dia, baru aku nikah resmi sama dia. Aku mau ketemu Su. Oke, besok. Ditunggu kedatanganmu di pernikahan kami. Nona Su. Apakah kamu bersedia? Dia nggak mau. Su, aku nggak izinin kamu nikah sama dia. Kamu cuma milikku. Tuan Gu, kamu kesini mau ngerusak acara? Selama ini, kamu kan nganggep dia cuma peran pengganti, atau karena yang asli udah ketangkep. Kamu terpaksa milih yang KW, aku nggak pernah nganggep Su Hua cuma peran pengganti. Su, aku nggak pernah nganggep kamu cuma pengganti Cu Susu. Selama ini, aku cuma cinta sama kamu. Aku tahu,
Kamu selalu nganggap aku cuma pengganti Adaomu. Aku mau. Asal kamu mau stay sama aku. Meskipun cuma jadi peran pengganti. Aku nggak peduli. Bodoh. Asal kamu mau nerima aku. Meskipun aku cuma orang bodoh. Aku nggak peduli. Pengantin pria dan wanitanya sudah datang. Kita lanjutkan acara pernikahannya. Tuan Gu Beisuan. Bersediakah Anda mempersunting Nona Su sebagai istri Anda? Bodoh. Hari ini kan pernikahan kamu sama aku. Apa? Kalau kamu jahat sama dia, aku bakal rebut dia lagi. Seumur hidup kamu gak bakal punya kesempatan itu. Pengantin pria dan wanita, kita bisa lanjutkan acaranya? Lanjutkan. Nona Su. Bersediakah Anda menikah dengan Tuan Gu Beisuan? Dalam keadaan sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, akan selalu setia mendampinginya, saya bersedia. Tuan Gu Beisuan, bersediakah Anda mempersunting Nona Su sebagai istri Anda? Dalam keadaan sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, akan selalu setia mendampinginya, saya bersedia. Baiklah, sekarang pengantin pria boleh mencium pengantin wanita.